Kembali lagi bersama saya Parulian Simanjuntak dalam acara Mapods Bea Cukai Madura Podcast. Bersama kami menginspirasi. Episode kali ini adalah sebuah episode yang menurut saya episode yang spesial karena kita kedatangan seorang narasumber atau seorang tamu yang secara dilihat dari penampilan sangatlah berbeda dengan tamu-tamu sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin langsung saja kita sapa tamu spesial kita atau mungkin bisa disebut apa ya? The man behind the mask, pria di balik topeng. Halo Mas. Halo Pak. Ya, ini saya manggilnya gimana Mas? Mas saja Mas ya? Mas saja. Ya. Baik Mas kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Dengar-dengar dulu itu Mas yang apa ya enaknya manggilnya susah saya Mas. Mas Mr. X. Mr. X ya, benar. Mr. X. Jadi Mr. X ini dengar-dengar dulu pernah berurusan sama Bea Cukai Mas. Iya benar itu ya Mas ya. Iya benar. Oke, karena saya sendiri kayaknya ini baru pertama kali saya ketemu sama Mr. X ini. Iya. Jadi sebelumnya kita belum pernah ketemu Mas Iya ya. benar Pak. Ya Mr. X. Oke. Gimana itu Mas ceritanya dulu gimana bisa berurusan sama Bea Cukai itu gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit nah. Itu kejadiannya di tahun 2018 itu kalau tidak salah bulan Agustus. Ya. Waktu itu saya memasarkan hanya SKT Kretek di Makassar, Kendari. Kendari Ya, waktu itu dari Kendari agen itu meminta untuk rokok SKM. Ya, waktu itu memang saya baru pertama kali bergelut di bisnis rokok ya. Oh itu baru pertama kali Ya, Mas ya? mungkin saya belum tahu tentang yang melanggar atau yang tidak melanggar. Oh berarti aturan-aturannya belum tahu ya? Belum paham sama sekali. Akhirnya permintaan agen sana, Makassar Kendari sana, saya kirim SKM. Waktu itu pabrik saya mungkin belum memiliki mesin. Oke ya. Iya. Waktu itu saya mungkin lewat teman ini hanya sekedar membantu ya. Oke. Akhirnya maksudnya digiling lah ya. Untuk menjadi batangan. Waktu itu saya simpan di gudang, saya kirim 15 karton di Makassar. Waktu itu saya kira ya rokok saya itu sudah resmi. Ya, saya tempelin pita ya ada pitanya. Ternyata di pelabuhan itu barang saya itu macet. Ya di tanggal 1 bulan 9 2018 pabrik saya kedatangan tamu dari Bea Cukai. Bea Cukai mana itu Mas? Sumenep. Oh dari kita berarti ya, dari bukan Madura. dari sana ya? Iya, bukan. Di Sumenep, di situ saya dilihatkan surat pemeriksaan gudang. Ya, saya kan kooperatif Pak ya. Saya akhirnya mengizinkan untuk mengecek lokasi gudang ini. Akhirnya dibuka, di sana ternyata ada batangan itu. Dan dicocokkan dengan yang ketangkap di Pelabuhan Makassar. Ya semuanya ya mungkin ini pengalaman lah ya. Untuk kedepannya ya sekarang pabrik saya alhamdulillah sudah jarang legal. Sudah jarang legal apa sudah tidak legal? Sudah tidak legal sudah tidak ilegal. Tidak ilegal ya. Oke, jadi dulu bisa dibilang Mr. X ini adalah bergelut di bidang tembakau Pak. Tembakau yang ilegal dulu, bisa disebut ilegal lah ya dulu ya. Kalau dulu itu awal saya kan di tembakau Pak. Oh ya, bukan rokok ya? Bukan sama sekali ya, bahan dasarnya aja gitu. Oke, siap. Saya kembangkan ke rokok. Waktu itu saya ngizin perizinan lewat temen gitu. Berarti sebentar saya potong Mas ya. Saya pernah dengar juga Mr. X ini dulu pernah mengurus izinnya kalau nggak salah lewat calo atau gimana Mas kalau nggak salah itu ya? Iya benar. Lewat calo benar ya? Terus bener. Gimana itu Mas? Waktu itu kan saya tidak tahu alur
mau mengurus izin ini. Ya, salah satu teman membawa temannya untuk ke saya, menghadap ke saya di situ bahwa saya bisa ngurus izin ini semua dengan budget sekian. Ada patokannya ya Mas? Ada. Oke, ada harganya ya. Ada. Setelah itu aku minta izin ini diurus tapi dengan syarat bukan atas nama saya gitu. Waktu itu teman ini mungkin nggak ada kerjaan lah. Saya angkat jadi direktur di situ gitu loh. Ternyata sudah keluar itu terjadilah masalah seperti ini. Oke. Terus berarti setelah itu nggak jadi atau jadi pakai calonnya itu? Jadi Pak sampai selesai. Oh, pakai calo jadi sampai selesai? Iya, sampai selesai. Cuman waktu habis selesai kejadian itu saya kan pernah di proses hukum juga Pak. Itu saya jalani, saya keluar, saya balik nama dan ngurus izin baru mulai sendiri. Dari awal ya? Iya, dan itu ternyata budgetnya itu enggak sampai. Bahkan gratis. Iya, bahkan Mr. gratis. Kan gratis. Untuk ya mungkin untuk ke butuh transport hanya itu betul, aja. Enggak lewat calo seperti itu, Pak. Nah, menurut Mr. X ini sebenarnya mudah atau tidak sih mengurus izinnya di Bea Cukai itu? Sangat mudah, Pak. Sangat mudah ya? Iya, sangat mudah. Oke, untuk misalnya belum tahu alurnya kan bisa WA ya kalau di kantor kami ya, bisa WA, tanya-tanya syaratnya apa aja, itu kan pasti dibimbing kan ya? Iya, pasti nah, Pak. Itu. Sangat jadi, mudah Pak. Kayaknya calo-calo itu udah nggak perlu. Ya namanya juga nggak tahu Pak. Iya. Kemudian Mr. X dulu kan pernah istilahnya tersesat lah ya, bisa dibilang tersesat. Kemudian sekarang sudah mengurus pabriknya dengan legal secara resmi. Nah, itu ada perbedaan nggak yang dirasakan? Gimana misalnya dulu rasanya, rasanya takut atau deg-degan gitu, sekarang gimana atau gimana? Ada kepuasan sendiri ya, ya seperti rokok saya ini resmi ini bisa bersaing dengan pabrik-pabrik atas. Ya betul. Ya untuk ya emang beda Pak, kalau kita ilegal ya harus sembunyi ya. Tidur aja enggak enak itu paling. Enggak tenang ya. Betul. Kemudian ada pesan-pesan enggak buat bisa dibilang pengusaha rokok atau teman-teman yang masih berkecimpung di yang tersesat tadi, Mr. X? Misalnya yang masih ada yang ilegal, itu mungkin ada pesan-pesan buat mereka? Untuk pabrik-pabrik yang masih berkecimpung di ibarat di ilegal ya, saya harap untuk menjadi legal. Seperti itu. Karena legal itu tidak susah sebenarnya mudah dan biayanya sangat minim atau bisa dibilang gratis lah ya kalau ngurusnya. Paling kan akomodasi. Nah, kemudian untuk pesan-pesan, mungkin ada pesan-pesan untuk Bea Cukai Madura, mungkin masukan untuk Bea Cukai itu seperti apa? Mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk Bea Cukai Madura saya rasa sudah bagus. Penindakannya banyak, bagus juga. Sudah. Untuk Bea Cukai Madura ya semoga lebih baik ke depannya. Amin. Semoga bisa memberi pelayanan yang lebih maksimal lagi ya Mr. X ya. Nah, Tretan, baru saja kita dengarkan cerita dan pengalaman dari Mr. X, pria di balik topeng hitam yang dulunya adalah seorang pengusaha rokok ilegal, sekarang sudah beralih menjadi pengusaha rokok legal. Di situ menjelaskan bahwa Bea Cukai Madura serius dalam mengawasi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal. Mungkin Mapot sekali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.